Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan hadirin yang saya banggakan, segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian dan para guru yang telah meluangkan waktu untuk berkumpul dalam acara ini. Semoga materi yang saya akan sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui, kesehatan yang ada pada diri kita tidak hanya kesehatan fisik, tetapi ada kesehatan mental juga. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah cara untuk menggambarkan kesejahteraan sosial dan emosional. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh remaja untuk menghabiskan waktu luang mereka baik di rumah maupun di sekolah, yaitu bermain dengan teman. Nah, selain itu, faktor teman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut WHO, kesehatan mental adalah keadaan di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Belakangan ini di media sosial banyak sekali terlihat berbagai kasus-kasus di mana remaja kerap sekali ingin melukai diri sendiri dan bahkan hingga bunuh diri. Saat masa pandemik ini, remaja sedang menghadapi berbagai masalah atau tantangan yang sulit seperti pembelajaran jarak jauh, penerapan social distancing, lingkungan yang kurang nyaman, pola kehidupan yang secara mendadak berubah oleh kondisi tersebut, memberikan dampak terhadap kondisi mental remaja seperti kecemasan, depresi, kesepian, berduka, sehingga perilaku berisiko. Teman-teman, kesehatan mental sendiri merupakan di mana kondisi batin seseorang dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang berbahagia, perlu kita ketahui kesehatan dan kesejahteraan mental dapat dipengaruhi berbagai faktor, yaitu yang pertama, faktor kekerasan dalam keluarga. Di mana faktor ini, kekerasan dalam keluarga dapat berupa fisik, psikologis, maupun kekerasan verbal dapat menyebabkan gangguan mental remaja seperti stres pasca trauma hingga depresi bahkan bunuh diri. Yang kedua, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ini, hubungan sosial yang tidak sehat seperti hujatan di media sosial dan perundungan atau bully dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang remaja. Yang ketiga, faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan yang positif dapat memberikan dampak bagi jiwa seseorang. Sementara tinggal di lingkungan yang penuh polusi dan berisik bahkan tidak nyaman tanpa disadari akan mempengaruhi mental diri kita. Yang keempat, faktor kondisi keluarga, di mana faktor ini perceraian serta pola asuh dalam keluarga turut mempengaruhi kondisi kesehatan seorang remaja. Pola asuh yang mengekang serta perpisahan dengan salah satu anggota keluarga akibat perceraian dapat menyebabkan seorang anak mengalami trauma psikologis. Dari faktor-faktor tersebut, adapun terdapat beberapa cara yang bisa kita terapkan agar kita memiliki kesehatan mental yang baik. Di antaranya yang pertama, jangan terlalu sensitif dalam menerima berita. Belajarlah untuk tidak mudah tersinggung terhadap apa saja yang dikatakan seseorang supaya tidak mudah stres dan gampang sakit. Yang kedua, melakukan hal-hal yang baru yang positif dan menyenangkan. Saat terjadi kekosongan waktu atau teman-teman mulai merasa bosan dengan aktivitas yang itu saja, maka teman-teman bisa mengisi waktu tersebut dengan mencoba segala sesuatu yang baru. Yang ketiga, menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, sahabat, atau orang-orang di sekitar kita merupakan hal yang paling penting dalam menjaga kesehatan mental kita. Yang keempat, bercerita kepada orang lain, di mana di sini kita dapat menceritakan masalah yang sedang dihadapi kepada orang lain untuk mengurangi beban yang sedang kita hadapi. Yang kelima, istirahat yang cukup. Untuk mewujudkan kesehatan mental yang optimal, dibutuhkan istirahat setelah melakukan aktivitas di siang hari. Yang keenam, mengontrol emosi atau amarah.
Belajar untuk tidak tersinggung terhadap apa yang dikatakan seseorang, dapat memilah apa yang mereka katakan, dan ambil sisi positifnya. Teman-teman, meningkatkan kesadaran kesehatan mental membantu kita memahami gejalanya, menemukan perawatan profesional, dan mungkin paling penting mematahkan stigma kesehatan mental yang membuat banyak orang menderita secara rahasia. Kesehatan mental bukanlah hal yang sepele. Kesehatan mental merupakan masalah yang sangat penting. Maka dari itu, teman-teman jangan lalai akan hal itu dan marilah kita membantu terhadap orang-orang tersebut tanpa menghakimi dan memandang secara sebelah mata. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan ceramah pada hari ini. Semoga setelah penyampaian ini kita lebih sadar dan waspada terhadap kesehatan mental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.